الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أبا الزهراء، يا كوكبا من ضياء، يا نجما شق أفق السماء، يا أمل الإنسانية السمحاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian dengan wasiat ketakwaan, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk umat pertama sampai umat yang terakhir. Allah berfirman: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Orang-orang Yahudi umatnya Nabi Isa, orang-orang umatnya Nabi Musa, orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, dan umat-umat yang lain yang Allah berikan kitab kepada mereka sebelum kita. Wa iyyakum, dan jangan kami wasiatkan juga kepada kalian, kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya satu, anittaqullah, adalah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah jemaah sekalian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena inilah makna dari ketakwaan, imtithalu awamirillah wa ijtinabul nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi cegah larangannya. Jemaah sekalian, ketika Allah bercerita tentang surga dan kenikmatannya, yang kenikmatan itu kata Nabi SAW, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbersit di benak manusia. Semua nikmat itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita berdoa mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini, saudara-saudara kita di masjid lain, keluarga kita yang di rumah, istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Allah, waktu berjalan begitu cepat. Ini adalah hari Jumat pertama di bulan Dzulhijjah. Dan perlu diketahui bahwasanya Dzulhijjah, bulan ini adalah salah satu di antara 4 bulan paket 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan suci. Kata Nabi, bulan-bulan suci itu salatun sardun wa wahidun fardun. 3 bulan berurutan dan 1 bulan sendirian. Yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah kemarin yang sudah lewat, kemudian bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya, kemudian bulan Muharram. Masih ada 2 bulan ke depannya mas sekalian. Kemudian yang sendirian adalah bulan Rajab. Masyaallah muslimin, perlukah kita tahu bahwa kita sekarang berada di bulan haram, berada di bulan suci? Perlu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya perintah secara khusus kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 menyebutkan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman pada diri kalian di 4 bulan itu. Jadi ada pelarangan secara khusus di 4 bulan ini
agar kita jangan melakukan kezaliman. Bukan berarti di luar 4 bulan menjadi boleh, tidak. Secara umum 12 bulan kezaliman itu dilarang. Cuma di 4 bulan ini lebih dilarang lagi. Apa resikonya? Resikonya adalah kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini, apapun bentuknya, akan dilipat gandakan dosanya. Biasanya amal kebajikan yang dilipat gandakan, sementara keburukan 1:1. Namun jangan sekalian, kalau dosa kezaliman itu mengandung memenuhi satu unsur, maka dia akan dilipat gandakan. Apa unsur itu? Unsur itu adalah unsur penodaan terhadap kehormatan. Satu, menodai kehormatan tempat. Salat di Masjidil Haram itu bisa ratusan ribu kali dibandingkan masjid yang lain. Tetapi kemaksiatan di situ akan dilipat gandakan karena menodai kehormatan tempat. Yang kedua, kalau ada penodaan terhadap kehormatan pelaku, tambah mulia, tambah terhormat pelaku, maka dosanya akan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah." Siapapun di antara kalian yang melakukan dosa dan terbukti, yudha'af lahal 'adzabu dhifain, maka azabnya 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang terhormat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pendamping untuk makhluk yang paling agung. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian, kalau ada unsur penodaan terhadap kehormatan waktu, seperti kezaliman yang dilakukan dan terjadi di 4 bulan ini, termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah yang kita berada di dalamnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, 4 bulan ini adalah latihan kita untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan sikap kita dan tingkah laku kita. Namun jemaah sekalian, selain dosa akan dilipat gandakan, maka ketahuilah bahwa amal kebajikan di 4 bulan ini juga akan dilipat gandakan. Berbeda dengan amal kebajikan yang dilakukan di luar 4 bulan. Di 4 bulan ini jemaah sekalian ada yang paling spesial. Yang paling spesial. Kalau dia itu kita ibaratkan sebagai media tanam, ini media tanam yang sangat subur, sangat-sangat subur, spesial. Bahkan dia ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 hari ini jemaah sekalian, menurut hasil ru'yat kemarin, hari ini hari pertama sampai nanti hari yang ke-10, sampai Idul Adha. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tak ada hari dalam satu tahun, tak ada hari-hari di mana amal soleh saat itu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi jelas sekali Nabi mengatakan, gak ada dalam setahun. Bahkan sebagian ulama akhirnya berbeda pendapat, mana kira-kira yang lebih utama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan jalan tengahnya,
Ulama mengatakan bahwasanya siang-siangnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih bagus, lebih utama. Sementara malam-malamnya 10 hari terakhir dari Ramadan itu lebih utama karena di situ ada Lailatul Qadar. Tapi adanya khilaf saja di antara ulama membandingkan antara 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ini sudah menunjukkan bahwa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini nggak main-main. Walaupun tidak banyak di antara kita yang memberikan perhatian seperti perhatian terhadap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai sahabat mengatakan, karena Nabi tegas ketika mengatakan tak ada hari-hari dalam 1 tahun itu di mana amal soleh saat itu lebih utama dari amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Menurut Anda ya Rasul, kalau jihad di jalan Allah di selain 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tidakkah dia menyaingi? Karenanya besar pahala jihad fi sabilillah. Apa jawab Nabi? Walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah masih lebih unggul dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulan, kata Nabi, kecuali kalau ada seseorang, mungkin ini yang bisa menyaingi. Kalau ada seseorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah, binafsihi wa malihi. Dia bawa hartanya, dia bawa jiwanya. Semuanya. Falam yakhruj, falam yarji bidzalika min syai'. Lalu tak ada yang kembali. Hartanya semuanya habis di jalan Allah dan orangnya meninggal. Mungkin ini yang bisa menyaingi. Asyhadu bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu akhirnya untuk mendapatkan perhatian kita? Amalan apa yang perlu mendapatkan perhatian kita? Secara umum semua amalan saleh. Semua amal saleh. Dari mulai yang wajib tentunya. Dari mulai yang wajib tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Nabi SAW menyebutkan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tak ada amal saleh yang lebih aku cintai untuk mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Salat 5 waktu. Bahkan semua anwa'ul ta'ah wa anwa'ul bir wa anwa'ul ma'ruf, segala macam kebaikan. Zikir, tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW sendiri menyabdakan fa'akthiru fihinna. Perbanyaklah kalian di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu minat tahlil wa takbir wa tahmid. Secara khusus kita secara umum diperintahkan uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi di 10 hari ini lebih diperbanyak lagi. Perbanyak kalian bertahlil, bertakbir, bertahmid, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, ada amalan-amalan spesial yang dia hanya ada di 10 hari pertama ini. Yang pertama jemaah sekalian adalah Shaum Arafah, puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa ini, Nabi SAW menyabdakan, "Shiyam yaumi Arafah, ahtasibu annahu yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'daha." Aku harapkan bahwa dia bisa mengampuni, bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Puasa hanya 1 hari, jadi jemaah sekalian. Jadi yang spesial yang hanya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau salat 5 waktu ada semuanya di semua waktu. Atau
berzikir di semua waktu itu bisa dilakukan, tapi puasa Arafah hanya ada di 10 hari. Kemudian ada satu amalan lagi teman sekalian yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Dan itu dilakukan mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Dia adalah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban, berkurban. Kata Nabi SAW, tak ada amalan yang lebih Allah sukai pada 10 hari, 10 tanggal 10 Dzulhijjah itu melebihi dari amalan berkorban. Ihraqu ad-dam, mengalirkan darah hewan kurban. Memang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir bisa dikatakan ulama sepakat bahwa berkorban itu hukumnya sunnah. Namun bukan sunnah biasa. Dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka-mereka yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran. Dari mana bisa diambil jemaah sekalian bahwa dia bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah? Dari sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya man kana lahu sa'atun, siapa orang yang diberi keluasan rezeki, falam yudahhi, tapi dia tidak mau berkorban, pelit dia, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan lapangan tempat sholat hari raya kami. Jangan dekat. Padahal kita tahu jemaah sekalian, untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi SAW memberikan arahan secara khusus kepada kaum wanita. Ummu Atiyah dikatakan, kasih tahu wanita-wanita agar mereka itu semua keluar untuk melaksanakan salat Idul Adha. Datang semuanya ke lapangan. Maka Nabi mengatakan hatta al-bikr, sampai wanita, sampai gadis-gadis. Jadi bukan yang tua aja, yang masih gadis-gadis, yang dipingit, keluarkan semuanya. Bahkan Nabi mengatakan hatta al-huyyab, sampai wanita-wanita haid sekalipun kami diperintahkan untuk mengeluarkan mereka datang ke musalla, lapangan tempat sholat hari raya, walaupun mereka tidak sholat. Bahkan ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, kalau salah seorang di antara kami tidak punya jilbab yang mau dia pakai, karena dia harus keluar ke hadapan orang banyak, apa kata Nabi SAW? Yang punya jilbab 2 kasih pinjam sama dia. Jadi jemaah sekalian, semua diharapkan untuk pergi ke musalla, tempat sholat hari raya. Tapi kalau yang pelit enggak, jemaah sekalian. Kata Nabi, la yaqrabanna musalla. Masyaallah muslimin rahimahullah. Makanya pada zaman itu Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabat untuk berkorban. Beliau memberikan contoh sendiri sehingga sahabat-sahabat juga mengikuti. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, ada apa dengan hewan-hewan kurban ini? Nabi mengatakan, sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Wa ma lana minha, kami bisa dapat apa ya Rasul? Gimana pahalanya? Apa kata Nabi? Bikulli sya'aratin hasanah, untuk setiap lembah bulunya, setiap satu kalian akan mendapatkan satu kebajikan. Dan kita tahu satu kebajikan itu biasanya akan dilipat gandakan 10. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita hanya berdoa saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, berkorban itu jemaah sekalian terkadang buat kita bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Mereka yang ingin ketika datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang banyak, mendapatkan naungan dari sedekah yang dia berikan di dunia, ini adalah kesempatan luar biasa.
Karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap orang nanti di yaumil qiyamah tahta dhilli shadaqatihi, dia akan dinaungi oleh sedekahnya di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan pengingat, saya tunjukkan kepada diri saya secara pribadi dan juga kepada jemaah sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.